Ibu Sarah di acara Expert Talk untuk 3 mitra, yaitu di educourse.id atau PT Malio Edukasi Teknologi, kemudian dari Halovina dan PT Cihel Technologies. Ya, baik. Hari ini kita akan membahas mengenai career plan ya untuk teman-teman saat ini yang masih dalam program sarjana ya, untuk bagaimana membangun karirnya ke depan. Mungkin saat ini teman-teman masih ada di semester 5 atau di semester 7, tentunya ada cita-cita atau ada rencana nantinya akan bekerja mungkin di bidang teknologi atau membangun startupnya sendiri. Sebagai informasi, saat ini programnya itu mengenai membangun platform untuk pendidikan, kemudian platform untuk financial dan banking, serta untuk AR dan VR technologies. Nah, jadi nanti kita bisa sama-sama membahas ya bersama Ibu Sarah bagaimana untuk membangun karir nanti di bidang teknologi ataupun di bidang startup. Baik. Sebelumnya saya akan membacakan CV terlebih dahulu dari Ibu Sarah. Ibu Sarah Aurelia Saragi telah menyelesaikan pendidikannya di bidang psikologi, yaitu dari Universitas Pajajaran untuk Bachelor of Psychology, kemudian Master of Clinical and Child Psychology, itu di Universitas Pajajaran juga ya. Kemudian untuk background profesionalnya, beliau menjadi digital marketing untuk Gojek, kemudian pada Indosat Oredo Hutchinson sebagai Social Media Manager, kemudian pada Tanoto Foundation sebagai Enumerator, Facilitator, and Journal Author. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita akan mendengar langsung dari Ibu Sarah Aurelia Saragi. Waktu dan tempat, dipersilakan. Thank you, Miss Nadia. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Mungkin boleh ya kasih reaction-nya pagi ini gimana kabarnya, teman-teman semua. Saya dengar ada 3 mitra ya, luar biasa banget di program kita pagi hari ini. Mungkin aku mau nanya dong, saya mau tanya ke teman-teman semuanya, ini dari jurusan mana aja, dan dari kampus mana aja. Mungkin boleh di chat kali ya, supaya kita kenalan. Kan katanya tak kenal maka tak sayang ya, teman-teman. Ada yang dari akuntansi, oke. Ini dari Mbak Rida ya. Oh, ada yang PGSD juga di UPI. Oke, ada ilmu komunikasi, teknik industri, Universitas Jambi. Oh, oke. Ada teknik geofisika juga. Ada sastra Inggris, sistem informasi. Oke, jadi banyak banget ya background-nya teman-teman. Oh, ada dari pendidikan khusus juga. Oke, karena memang mungkin temanya lebih ke membangun startup pendidikan ya, teman-teman. Ada sistem informasi, ada manajemen. Oke. Jadi ternyata teman-teman semua di sini punya background yang berbeda-beda, punya latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dengan segala macam ilmunya, dan tentunya tidak terbatas pada jurusannya teman-teman gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama tentang gimana caranya kita memplan karir kita, terutama buat teman-teman mahasiswa ini, di startup ataupun di bisnis teknologi. Oke. Mungkin sekedar perkenalan dulu ya. Gitu. Nama saya Sarah Aurelia Saragi. Saya psikolog klinis anak dan remaja di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru dan Rumah Sakit Awal Bros di Pekanbaru. Mungkin ada yang dari Pekanbaru di sini atau dari Riau? Adakah? Nah, jadi karir saya sekarang itu menjadi psikolog klinis, berpraktik di rumah sakit, klinis anak dan remaja gitu ya, karena ya latar belakang pendidikan saya dari psikologi. Nah, tapi saya memulai perjalanan karir mungkin di startup ya, dan juga di dunia teknologi ini di tahun 2017. Jadi pertama kali itu saya mengikuti program intern di Relief. Mungkin teman-teman pada tahu, ini adalah salah satu startup kesehatan mental yang kantornya berada di Surabaya. Jadi Relief ini adalah startup kesehatan mental untuk kita bisa online counseling dengan psikolog atau mungkin konselor ya. Nah, saya memulainya dari copywriting, itu membuat artikel, lalu di sini saya mulai belajar tentang SEO gitu ya. Lalu saya mulai belajar sedikit tipis-tipis tentang digital marketing.
Nah, dari 2017 sudah memulai perjalanannya menjadi copywriter. Lalu mulai di 2019 itu saya masuk ke program Go Explore yang diadakan oleh Gojek atau yang sekarang mungkin kita kenal nama company-nya GoTo ya teman-teman di 2019. Nah di 2019 ini karena background-nya dari copywriting itu saya masuk ke web digital marketing. Jadi di situ lebih banyak tentang gimana sih caranya supaya website kita itu ada banyak uh, viewersnya, terus kira-kira kata-kata yang dipakai gimana ya supaya catchy pada saat itu. Nah, di Gojek itu selama kurang lebih 3 bulan di program Go Explore Intern, mungkin kalau mau teman-teman cari. Lalu di 2021 sampai 2022 itu sambil saya menjalankan program magister, itu saya freelance sebagai social media manager di Indosat Urido Hachisen. Nah, di Indosat ini lebih ke content creating ya teman-teman. Jadi ilmu yang udah saya pakai, udah saya punya dari copywriting di digital marketing itu saya aplikasikan lagi di freelance saya di Indosat. Tuh. Nah, mungkin saya mau tanya ke teman-teman ya. Menurut kamu, gimana sih industri teknologi di 5 tahun ke depan nih teman-teman? Kalau ada yang mau menyampaikan pendapatnya boleh di chat ya. Gimana sih kira-kira industri teknologi di 5 tahun ke depan? Mungkin teman-teman yang PGSD gitu ya. Gimana sih kita mengajarkan anak-anak TK atau anak-anak SD di 5 tahun ke depan? Apakah terus dengan tatap muka di kelas? Atau mungkin ada peran teknologi juga nih, kalau dari teman-teman PGSD atau PAUD? Atau mungkin pendidikan khusus? Serba digitalisasi. Oke. Jadi semuanya serba online ya. Mungkin karena kita di awal dulu pandemi, jadi semuanya serba Zoom, semuanya serba video, edukasi video gitu ya. Lalu kira-kira apa lagi nih teman-teman? Nah, sebenarnya apa sih yang menarik gitu ya, berdampingan dengan AI? Oke, ini yang akan kita bahas ya. Sebenarnya apa sih yang membuat menarik banget di dunia teknologi itu? Karena sekarang pekerjaan-pekerjaan itu sudah sifatnya itu virtual dan mungkin karena kita nggak ketemu dengan teman-teman rekan kerja kita gitu ya. Karena semuanya udah saling terkoneksi satu sama lain ya simply dengan internet gitu. Nah, kalau di Future of Jobs itu AI dan teman-teman yang lain gitu ya adalah satu part yang akan mewarnai kehidupan pekerjaan kita dalam 5 sampai 10 tahun ke depan gitu. Nah, mungkin jenis-jenis pekerjaan itu seperti apa sih? Jenis-jenis pekerjaannya itu ya pekerjaan yang akan menganalisis banyak sekali data baru misalnya seperti big data analytics. Terus kita juga mungkin sekarang sudah sangat familiar dengan banyak sekali digital platforms atau apps ya teman-teman. Sekarang kalau mau bayar gitu ya, kita tinggal scan QR aja. Atau ada banyak sekali platform-platform pembayaran yang kita bisa pakai. Atau bahkan platform-platform yang kita bisa pakai sesimpel kita kalau mau investasi gitu ya. Sekarang udah banyak banget finance tech juga. Dan di bidang pendidikan atau mungkin di bidang saya juga, di mental health, itu banyak banget digital platforms yang berusaha menghubungkan antara pasien dengan klien, pasien dengan tenaga profesional jadi jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah seperti itu. Nah, tapi dengan seiring berkembangnya teknologi kita gitu ya, ternyata di beberapa di sudut pandang yang lain gitu ya, di teknologi ini pun ada juga beberapa hambatan-hambatannya. Misalnya ada PHK massal gitu ya, mungkin teman-teman pernah dengar salah satu startup yang cukup terkenal dan cukup besar juga, salah satu e-commerce yang cukup besar juga itu ada PHK massal. Lalu ada beberapa, bukan beberapa lagi ya, ada cukup banyak juga startup-startup yang tutup. Nah, alasannya kenapa? Tadi, karena adanya peningkatan jenis-jenis startup yang mungkin mirip gitu ya, dan mungkin tidak ada unique selling point tertentu, atau juga kalau misalnya terkena PHK gitu ya, mungkin tidak ada perbedaan signifikan antara kita dengan mungkin software engineer yang lain seperti itu. Tidak ada perbedaan antara kita dengan digital marketer yang lain. Tidak ada hal yang bisa membuat kita unik gitu ya dengan mungkin teman-teman yang ada di satu field dengan kita. Jadi memang
Yang menarik di dunia teknologi ini dan di dunia startup ini adalah semuanya itu serba berubah, semuanya serba fluid ya teman-teman, dan semuanya itu saling bersaing satu sama lain, gitu. Terus kalau sudah saling bersaing satu sama lain, kira-kira kita bisa apa ya gitu. Yang paling penting adalah kita punya perencanaan karir. Mungkin teman-teman baru pertama ada beberapa yang baru pertama kali lihat dengan bentuk ini, atau mungkin ada beberapa yang sudah familiar gitu ya. Jadi perencanaan karir itu penting supaya kita tahu arah dan tujuan karir kita itu mau kemana. Oke, misalnya teman-teman mau buat startup pendidikan gitu ya, karena teman-teman pengen jenjang karirnya itu menjadi seorang founder, misalnya seperti itu. Tapi apakah teman-teman punya keluasan pengetahuan yang cukup dan kedalaman pengetahuan yang cukup untuk mencapai jenjang karir tersebut, seperti itu. Jadi shape-nya atau bentuknya itu beda-beda ya teman-teman. Ada I shape. Jadi I shape itu adalah orang-orang yang biasanya menjadi spesialis atau biasanya di dunia medis gitu ya, mungkin dokter-dokter spesialis atau mungkin dokter yang mengambil menjadi konsultan di salah satu jenis penyakit tertentu gitu ya. Itu adalah spesialis. Kenapa? Karena jadinya dia memiliki kedalaman pengetahuan yang berbeda dibandingkan rekan-rekannya yang lain yang sama-sama dokter tapi tidak mengambil subspesialis tersebut. Atau mungkin kalau teman-teman di sini yang tadi dari background-nya PGSD gitu ya. Nah, kalau di PGSD mungkin teman-teman pengen lebih specializing-nya di early childhood misalnya, di pendidikan anak usia dini, lebih spesifik lagi mungkin di anak 0 sampai 3 tahun. Nah, itu yang akan membuat teman-teman menjadi seorang spesialis gitu. Itu I-shape. Terus ada T-shape juga. Kalau T-shape itu adalah tipe orang atau tipe pekerja yang dia punya keluasan pengetahuan yang cukup banyak dan juga kedalaman yang cukup dalam juga, tapi hanya di satu spesialisasi tertentu. Dan keluasan pengetahuannya pun hanya di satu atau dua spesialisasi tertentu. Lalu ada juga P-shape. Ya, P-shape itu berarti teman-teman punya spesialisasi yang cukup banyak. Misalnya mungkin contohnya kita bisa ambil dari teman-teman yang akuntansi gitu ya mungkin. Nah, dari akuntansi mungkin bisa belajar lagi tentang financial planning, ngambil sertifikasi lagi. Jadi punya spesialisasinya tertentu, tapi teman-teman punya keluasan pengetahuan tentang literasi keuangan yang cukup luas misalnya. Teman-teman punya pengetahuan tentang kira-kira software apa aja nih yang bisa kita pakai untuk mencatat keuangan dan bisa dibagikan ke orang banyak, bisa dijual misalnya seperti itu. Atau mungkin contoh simpelnya yang mungkin dari saya sendiri gitu ya, spesialisasinya di psikologi klinis anak dan remaja. Tapi ada juga di bagian digital marketing atau content creating. Gitu. Nah, kenapa sih penting untuk mungkin kita bisa menjadi T-shape dulu gitu ya? Atau mungkin T-shape dulu deh. Gitu. Kenapa? Karena satu, jadi teman-teman punya expertise-nya sendiri yang bisa menjadi personal branding-nya teman-teman ketika menjual apa yang teman-teman bisa lakukan di dunia pekerjaan atau di setting pekerjaan seperti itu. Contohnya kalau di dunia startup mungkin lebih ke banyak hal satu orang itu bisa mengerjakan banyak hal seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu poin plus teman-teman supaya bisa bersaing dengan kolega-kolega lainnya yang mungkin pengalamannya jauh di atas atau mungkin fresh graduate seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah punya 2 sampai 3 spesialisasi ya, terus pengen lebih in-depth lagi nih, misalnya sudah menjadi psikolog klinis, terus bisa digital marketing juga, terus mungkin pengen bisa data analisis lagi gitu, terus pengen bisa web developing juga misalnya seperti itu ya. Ya tinggal bagaimana membagi energinya dan itu bisa menjadi tipe pekerja atau tipe orang yang com-shape di yang paling kanan ini gitu. Nah, tapi aku baru mulai kuliah, Kak. Kira-kira aku cocoknya jadi orang yang kayak gimana ya? Semua tergantung pada minat dan bakat teman-teman yang akan kita bahas selanjutnya. Gitu. Mungkin teman-teman bisa chat di kolom chat ya. Kira-kira dari 4 shape ini, teman-teman itu lebih condongnya kemana sih? Atau lebih pengennya menjadi orang yang shape seperti apa? Sebenarnya yang idealnya adalah home shape ya teman-teman. Kenapa?
karena persaingan di dunia pekerjaan 5-10 tahun ini dengan AI dan juga teknologi yang semakin berkembang, itu butuh sekali pekerja-pekerja yang bisa tidak hanya di satu bidangnya saja, tapi bisa di bidang lain dan juga lebih in-depth seperti itu. Nah, oke. Terus gimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang home-shape gitu ya? Pertama yang harus teman-teman buat dari sekarang, mumpung masih kuliah nih, adalah membuat yang namanya Individual Development Plan atau yang namanya IDP. Jadi dalam kita planning karir, teman-teman, nggak bisa kita cuma bilang, oh iya, aku mau menjadi software engineer di perusahaan X, gitu. Tapi apakah mentok hanya menjadi software engineer aja? Mungkin enggak. Ada target karir personal yang mungkin kita bisa buat 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya. Teman-teman di sini di semester berapa ya rata-rata? Apakah semester 2, semester 3, atau semester 4? Atau ada semester berapa nih? Oke, ada semester 6 ya. Semester 6. Mungkin ada sisa 2 semester lagi atau sekitar 1-2 tahun lagi sampai teman-teman masuk di dunia pekerjaan gitu ya. Yang profesional dan mungkin full time gitu. Nah, individual development plan ini harus teman-teman buat dari sekarang supaya apa? Supaya teman-teman tahu kira-kira kalau aku menjadi software engineer, setiap tahunnya itu ada berapa lulusan sih yang menjadi software engineer dan biasanya mereka itu spesialisnya di bidang apa gitu. Dan paling dibutuhkan itu di field apa. Jadi di paling kiri ini ada yang namanya target karir personal. Itu tadi ya, teman-teman pengen kerjanya di mana, pertama, di mana, menjadi apa. Lalu yang kedua adalah time frame. Teman-teman mau mencapai itu kira-kira dalam waktu berapa lama. Let's say misalnya mungkin mau jadi digital marketer, tapi belum mau full time, ingin eksplorasi dulu. Berarti kita mulai dengan target karir personalnya adalah internship di digital marketing di company X atau di startup X misalnya. Terus time frame-nya, oh teman-teman pengen mendapatkan program internship itu dalam waktu berapa bulan. Misalnya dalam waktu 8 bulan ini harus udah dapat internship-nya gitu ya. Dan internship-nya harus spesifik, misalnya harus yang 3 bulan atau harus yang 6 bulan. Itu dituliskan juga di time frame ini. Lalu prioritas. Karena ini teman-teman pada semester 6 ya, prioritasnya pasti nggak hanya tentang internship ya. Pasti prioritasnya juga tentang skripsi, prioritasnya juga tentang mata kuliah-mata kuliah yang lain yang harus diselesaikan misalnya. Atau mungkin ada beberapa kampus juga yang masih ada program KKN ya, teman-teman. Nah, teman-teman harus prioritaskan. Kira-kira kalau aku mau internship menjadi digital marketer di perusahaan X, itu menjadi prioritasku nomor berapa setelah skripsi misalnya. Pengen dua-duanya, Kak. Kalau bisa, bagus. Kalau bisa dijalankan dua-duanya sekaligus ya. Tapi kita tetap harus punya prioritas, teman-teman. Apakah kita mau internship dulu supaya energi kita lebih terfokus di situ, atau kita mau menyelesaikan skripsi pun, menyelesaikan skripsi ya mau sampai bab berapa dulu supaya dua-duanya bisa terhandle gitu. Lalu langkah apa yang teman-teman lakukan? Langkah sederhananya deh. Pertama, bikin LinkedIn gitu ya. Nanti aku akan bahas tentang networking dan seberapa penting networking itu buat teman-teman yang masih semester 6. Yang kedua, cari lowongannya gitu ya. Cari lowongannya di website startup-nya, di website company-nya, atau di connection-connection LinkedIn yang bekerja di company itu. Dulu saya dapat informasi tentang Go Explore Intern itu di LinkedIn gitu. Jadi ya saya melihat gitu di mana sih yang bisa buka tentang marketing gitu ya karena pengen belajar tentang itu. Nah, itu mungkin langkah-langkahnya yang bisa dilakukan. Langkah-langkahnya itu harus konkret dan harus bisa dicapai dalam time frame yang sudah kita susun tadi. Lalu kita refleksi. Setelah kita buat target ini dan sudah kita jadikan prioritas, kita refleksi. Kira-kira dalam 1-2 bulan udah interview belum dengan startup yang kita targetkan? Sudah apply belum dengan perusahaan-perusahaan yang menjadi target kita tempat internship-nya?
Lalu kalau misalnya belum diterima atau belum ada interview sama sekali, kira-kira apa yang kurang dari CV kita gitu ya. Nah, lalu yang terakhir adalah targetnya tercapai atau tidak. Nah, dalam teman-teman membuat em, tujuan, membuat target, itu nggak bisa yang langsung besar gitu ya teman-teman. Kita harus pintar membuat targetnya, atau biasanya mungkin teman-teman familiar dengan SMART goals ya. Jadi SMART goals ini adalah pertamanya itu S, spesifik. Jadi target kita itu harus sedetail mungkin supaya kita bisa kebayang apa yang mau kita capai dan cara menujunya ke sana. Yang kedua adalah measurable. Bisa tercapai nggak ya? Misalnya aku mau apply di 3 startup pendidikan gitu. Nah, apakah bisa tercapai apply ketiga-tiganya itu dalam waktu 2 bulan misalnya? Nah, itu adalah measurable yang nanti kita bisa refleksi di bagian sini sudah tercapai atau belum targetnya. Nah, lalu yang ketiga itu achievable. Kira-kira tercapai nggak ya? Misalnya teman-teman masih semester 6, tapi inginnya langsung di perusahaan multinasional, misalnya seperti itu, atau perusahaan internasional gitu ya. Tapi langsung di posisi full time setelah lulus gitu. Kira-kira itu achievable nggak ya dengan teman-teman yang mungkin masih punya 0 pengalaman? Lain ceritanya kalau misalnya teman-teman punya pengalaman freelance atau mungkin punya pengalaman part-time, tapi kalau misalnya kita masih 0 pengalaman, kira-kira itu achievable atau enggak ya? Nah, jadi tujuan atau target kita itu harus sesuatu yang kita bisa prediksi ini akan tercapai gitu. Lalu R, relevan nggak ya dengan kebutuhanku saat ini? Misalnya untuk internship di semester 6 itu relevan atau tidak? Sudah pasti relevan, karena sudah waktunya teman-teman untuk punya pengalaman bekerja dengan magang gitu ya. Tapi apakah untuk punya pekerjaan full time gitu ya, relevan atau tidak? Sebenarnya relevan-relevan aja sih teman-teman, kalau misalnya teman-teman bisa membagi energi dan bisa bertanggung jawab dengan pilihan itu. Jadi relevansi ini bergantung pada kebutuhan dan juga kemampuan teman-teman untuk bisa menghandle 2 sampai 3 hal sekaligus gitu. Lalu T, T itu time bound. Kita bisa ukur. Misalnya aku mau internship, kapan tercapainya? Mau sampai kapan internshipnya? Jadi itu harus spesifik. Misalnya teman-teman, oke aku mau intern di GoTo dalam waktu 3 bulan aja. Karena selesai 3 bulan nanti aku pengennya full time. Tapi nanti selesai lulus dalam waktu 6 bulan berikutnya ketika sudah selesai mengerjakan skripsi gitu. Jadi itu time bound teman-teman. Itu sangat spesifik secara waktu. Kenapa penting? Pertama, supaya kita nggak kehilangan prioritasnya. Karena terkadang sebagai mahasiswa tingkat akhir, kita ingin menyelesaikan semuanya sekaligus dalam satu waktu terhandle. Tapi sayangnya tidak bisa seperti itu, teman-teman. Kita harus punya prioritas. Dan yang kedua, terkadang kalau kita terlalu lama internship atau terlalu lama part-time atau terlalu lama freelance, kita jadi lupa prioritas utama kita tadi tentang belajar gitu ya. Jadi ditunda terus skripsinya atau ditunda terus internnya karena terlalu sibuk dengan skripsi misalnya seperti itu. Jadi time bound ini membuat kita jadi ingat mau sampai kapan kita menentukan sebuah target. Dan tentunya menjadi deadline buat diri kita masing-masing. Kadang kita kalau nggak di deadline akan berlarut-larut di pekerjaan yang sehari-hari atau daily routines aja gitu ya. Jadi time bound ini penting supaya kita bisa selalu on track dengan uh, goals atau target yang sudah kita buat. Mungkin aku mau ajak satu atau 2 orang, mungkin ada yang mau mencoba membuat individual development plan ini bersama di sesi sekarang. Kita sama-sama brainstorm ya, mungkin. Satu orang mungkin di kolom chat juga nggak apa-apa. Kalau misalnya dia mau untuk unmute. Kira-kira target karir personalnya apa nih? Mungkin satu orang. Kalau mau DM juga boleh ya, in case mau anonymous gitu. Karena kita cukup ramai, di sini ada 255 orang. Gitu. Gimana Bu Fadia, boleh ya? Iya, boleh banget Bu Sarah ya. Ayo teman-teman nih, kesempatan untuk membangun individual development plan-nya bersama Ibu Sarah. Silakan 2 orang partisipan Dua atau yang satu bisa. boleh.
Oh ya boleh, satu dulu saja ya. Yang Iya, bisa boleh, raise boleh, hand bagi. dan on mic silakan, atau yang mau di kolom chat juga dipersilakan. Mm-mm. Ya baik, belum dari Kalau malu EduCourse kayaknya ya mungkin. bisa dia ya. Atau mungkin hmm, dari teman-teman EduCourse atau PT Cihel atau PT Akselerasi mungkin ada Ya, silakan dari EduCourse, yang dari mau Halo coba? Vina, dari Cihel. Oh, halo Vina, iya. Dari halo Vina ya. Hmm, kayaknya masih Ya. malu-malu nih. Padahal udah semester 6 ya. Ayo teman-teman, target personal ya. Yes, tadi. Ya, jadi kita coba yuk bikin dari target personal, kira-kira time frame-nya mau berapa bulan, terus prioritasnya apa, langkahnya gimana. Sampai situ dulu. Mungkin nih dari Mbak Rida, mau coba? Oke, kalau dari saya pengen nyusun skripsi dulu nih targetnya. Oke, berarti lebih ke target akademik personal ya, Mbak Rida ya. Nyusun skripsi. Oke, time frame-nya mau berapa lama nih Mbak Rida? Kira-kira. 3 bulan. Oke, dalam 3 bulan. Berarti prioritas utamanya adalah skripsi. Kira-kira kalau menurut Mbak Rida, langkah konkretnya apa sih yang bisa dilakukan supaya skripsinya bisa selesai dalam waktu 3 bulan? 3 bulan melanjutkan dengan freelance. Oke, banyak literasi dulu. Oke, kalau dari Mbak Rida, mungkin kita bisa mulai dari banyak literasi dulu. Nah, ini mungkin jadi satu langkah konkret ya. Banyak literasi dulu. Tapi banyak literasi ini harus dipecah lagi menjadi langkah-langkah konkret dan tadi measurable dan achievable. Maksudnya dengan banyak literasi itu seperti apa kira-kira teman-teman? Misalnya langkahnya mau dilakukan 1 bulan pertama itu harus nge-review 10 sampai 15 jurnal supaya bab 1 sampai bab 2-nya selesai. Nah, itu adalah langkah yang bisa dilakukan. Measurable nggak? Measurable. Kenapa? Karena teman-teman bisa hitung. Udah selesai belum 15 jurnal dibaca? Udah selesai belum bab satunya? Udah selesai belum bab duanya? Measurable ya. Achievable nggak? Oh, ternyata nggak achievable dalam waktu 1 bulan. Achievable-nya dalam waktu 2 bulan, misalnya untuk baca 15 jurnal dan tulis bab 1 sampai bab 2. Nah, jadi banyak literasi itu harus kita spesifikkan lagi gitu ya. Thank you ya, Mbak Rida. Nah, ini ada dari Mbak Indah. Kalau saya, Miss mau nyusun skripsi dulu 3 bulan, kemudian dilanjutkan dengan freelance. Oke. Nah, kalau Mbak Indah inginnya freelance di bidang apa sih, Mbak? Kalau kita teman-teman ini semua boleh tahu. Oh, Mbak Indah ini dari marketing. Oke. Saya freelance di bidang marketing. Marketing itu luas banget ya. Marketing itu banyak cakupannya. Teman-teman bisa mungkin di digital marketing atau sales marketing atau mungkin di marketing ada di dalamnya lagi mungkin bisa live streaming. Jadi ada banyak banget di dalam bidang marketing itu yang harus diulik dan balik lagi. Harus spesifik. Marketingnya mau di bidang apa? Apakah spesifik mau di konten marketing kah? Berarti lebih di menulis gitu ya secara tulisan. Nah, dan spesifiknya ingin di industri apa atau ingin di startup apa misalnya gitu teman-teman. Terima kasih ya Mbak Indah. Jadi kembali lagi, kalau teman-teman membuat satu goal atau satu tujuan, mungkin ada gambaran besarnya, tapi teman-teman harus lebih spesifik lagi kira-kira inginnya kemana. Oke, ini ada lagi dari Mbak Sukma.
izin Miss, kalau target personal saya untuk sekarang belajar digital marketing dalam jangka waktu 2 bulan dan dilanjutkan untuk menjual produk. That's good. Oke, ini sudah cukup spesifik ya. Time bound, ada waktunya dalam waktu 2 bulan, dan kira-kira mau menjual produk gitu. Karena mau belajar tentang digital marketing tadi. Again, harus spesifik juga, kira-kira mau produk apa, lalu caranya seperti apa. Nah, itu nanti bisa dibuat di bagian langkah yang akan dilakukan. Jadi, dalam membuat individual development plan ini, kenapa harus spesifik, teman-teman? Karena ini time frame atau jangka waktunya akan panjang. Teman-teman nggak akan membuat ini dalam waktu, nggak akan mencapai ini dalam waktu 1 minggu ya. Pasti akan mencapainya dalam waktu ya 6 bulan, 1 tahun. Nah, individual development plan ini tidak harus dalam waktu yang panjang, misalnya 5 tahun atau 10 tahun gitu. Karena kita tidak bisa prediksi apa yang akan terjadi ya. Dan pilihan karir itu terus berubah ya, teman-teman. Bisa dalam 2 tahun ini teman-teman di digital marketing, terus tiba-tiba ambil course tentang data analysis, langsung berpindah dalam 2 tahun pivot karirnya gitu ya. Jadi bisa berubah kapan saja. Nah, individual development plan ini kita bisa buat short term goal-nya atau goal tujuan jangka pendek, lalu bisa juga di tujuan jangka panjangnya gitu. Nah, gimana caranya kita bisa buat individual development plan kalau kita sendiri belum menemukan minat dan bakat kita? Minat itu apa yang kita suka, bakat itu apa yang kita punya. Jadi kadang kita suka, tapi mungkin susah ya buat belajarnya. Misalnya kadang kita suka buat apa namanya buat bikin-bikin konten gitu. Tapi kok kayaknya susah banget ya untuk naikin engagement-nya. Kenapa tipe kontennya itu terus misalnya gitu. Nah, itu bakat teman-teman. Nah, apakah bisa diasah? Bisa sekali. Dan apakah minat bisa berubah juga? Bisa sekali gitu. Nah, di teori Reaset itu ada 6 tipe minat dan bakat seseorang. Kita cek satu-satu. Jadi yang pertama, apakah teman-teman itu tipe yang realistik? Realistik itu adalah lebih ke doers ya. Ini biasanya teman-teman yang engineers gitu. Jadi ya udah langsung lakukan aja. Sudah tahu caranya bagaimana, langkah konkretnya seperti apa, langsung dilakukan. Itu adalah teman-teman yang doers gitu, realistik. Lalu yang kedua adalah investigatif atau thinkers. Biasanya ini teman-teman yang suka bekerjanya di bidang consulting gitu ya, atau di bidang data analisis seperti itu. Nah, atau mungkin teman-teman yang bekerja di bidang pendidikan pun juga sebenarnya di investigatif gitu, karena akan selalu memikirkan kira-kira inovasinya apalagi ya supaya murid ini tetap termotivasi buat belajar misalnya gitu. Nah, lalu ada lagi artistik. Artistik ini adalah teman-teman yang biasanya ya menjadi kreator gitu ya. Teman-teman yang biasanya itu di bidang marketing, di bidang bisnis, tapi lebih ke bisnis yang seperti F&B atau fashion. Kenapa? Karena akan selalu ada ide-ide baru dan biasanya lebih condong ke seni seperti itu. Terus ada lagi yang sosial. Sosial ini biasanya mereka yang bekerja di ranah misalnya medis atau mungkin ranah kemanusiaan, sosial, pendidikan juga, karena core-nya adalah helpers gitu ya, membantu atau menolong orang lain. Lalu ada juga enterprising. Enterprising ini adalah tipe-tipe orang yang mudah banget bergaul dengan orang-orang baru gitu, atau ya mungkin teman-teman biasanya bilangnya ini extrovert banget, kayaknya orangnya gampang bergaul gitu ya, persuaders. Biasanya ini adalah bisnis orang-orang yang bekerjanya di bidang bisnis gitu ya, karena dia harus terkoneksi atau networking dengan banyak sekali orang. Atau mungkin yang tadi ada di ilmu komunikasi ya, teman-teman itu berada di kategori enterprising dan orang-orang persuaders ini. Lalu yang terakhir adalah konvensional. Ini adalah orang-orang yang apa namanya bekerjanya itu di ranah manajemen level gitu atau di C level karena dia akan apa namanya mengorganisir gitu ya atau tipe-tipe orang yang mungkin leadership-nya itu cukup baik. Nah, kalau dari 6 ini, gimana cara tahu nih kita salah satunya? Yang pasti teman-teman harus assessment dulu gitu ya. Sekarang udah banyak sih di Google gitu tentang minat bakat, kira-kira saya cocoknya di mana, kira-kira saya tipe orang yang artistik kah, atau saya tipe orang yang realistik kah, atau saya tipe orang yang thinkers, atau yang mana di antara 6 ini gitu. Nah,
Mungkin teman-teman bisa juga di kolom chat ya, kira-kira dari 6 ini tuh teman-teman masuk kategori yang mana sih gitu. Kalau saya pribadi sih mungkin lebih ke investigatif mungkin ya, dan juga sosial gitu. Artistik, oke ini ada Mbak Fadilah ya artistik. Apakah tes MBTI berpengaruh? Oke, interesting. Tes MBTI itu adalah salah satu bentuk screening ya, teman-teman, untuk hanya mendapatkan gambaran. Kira-kira teman-teman itu di lingkup pekerjaan, di lingkup pertemanan, itu tipe orang yang seperti apa. Tapi apakah itu menentukan kepribadian teman-teman sampai seterusnya? Belum tentu, gitu ya. Jadi MBTI ini hanya screening untuk sebagai gambaran aja, gitu. Thank you pertanyaannya. Artistik, Mas. Oh, banyak banget yang artistik ya. Keren deh. Biasanya artistik ini juga mungkin teman-teman yang bekerjanya di bidang desain gitu ya, graphic design gitu. Konvensional dan realistik. Oke. Nah, apakah kita hanya investigatif? Oke. Apakah kita hanya di satu tipe aja, teman-teman? Enggak. Kadang kita bisa kombinasi dari dua tipe gitu ya. Kita bisa jadi orang yang realistic doers, tapi kita juga bisa persuade orang lain. Kita bisa jadi thinkers, tapi kita bisa juga ada unsur seninya juga atau artistiknya. Gitu. Nah, apa aja sih tantangan dalam kita melakukan perencanaan karir? Yang pertama, sudah pasti kita belum mengenal kemampuan diri atau bakat kita itu seberapa. Kenapa? Karena mengenal kemampuan diri ini penting sekali supaya pertama kita tidak terlalu apa ya, terlalu tinggi ekspektasinya tentang diri kita atau bahkan terlalu rendah, teman-teman. Jadi kita nggak tahu value kita seberapa. Jadi kita harus kenal dulu nih kemampuan diri kita, bakat kita seberapa, bakat kita apa saja. Kalau teman-teman tahu tentang SWOT analisis ya, SWOT, itu dulu kita kenali dulu di diri kita. Supaya kita tahu ke depannya secara karir kita ingin seperti apa. Lalu yang kedua, yang jadi tantangan adalah tujuan dan time frame-nya itu tidak jelas. Jadi misalnya aku pengen jadi digital marketing dalam waktu berapa lama? Ingin menjadi digital marketing di level apa sampai tahun berapa? Sampai berapa tahun? Itu yang mungkin kurang jelas, yang membuat kita jadi bingung. Iya ya, kira-kira dalam waktu berapa lama ya? Gitu. Nah, lalu tidak adanya mentor atau kita belum eksplor lebih luas minat kita. Tadi, kita sudah tahu bakat kita apa ya, dan kita sudah eksplor juga mungkin sedikit banyak tentang minat kita. Tapi kita belum coba begitu banyak hal nih. Nah, ini jadi hal yang bagus banget buat teman-teman yang masih kuliah untuk coba berbagai banyak kesempatan. Mulai dari volunteer, mulai dari part-time, freelance, kepanitiaan di kampus, ikut lomba, ikut acara atau program leadership, itu penting banget. Kenapa? Karena kita jadi explore banyak sekali minat dan bakat, kita ketemu dengan banyak orang, kita ketemu dengan mungkin mentor-mentor, orang-orang yang bisa membersamai kita dalam karir kita di awal-awal, seperti itu. Nah, mungkin kalau dari pengalaman pribadi ya, uh, punya mentor ini sangat penting ketika kita membuat individual development plan tadi. Kenapa? Karena mentor ini membuat kita jadi jauh lebih punya perspektif lebih luas gitu, teman-teman. Mereka bisa mengingatkan kita bahwa nggak mungkin kamu bisa untuk digital marketing dalam waktu 2 bulan, misalnya gitu. Minimal 6 bulan. Nah, karena mereka sudah tahu field-nya, lalu mereka sudah kenal juga dengan beberapa kolega yang bekerja di field itu, jadi punya perspektif lain. Jadi punya mentor itu penting banget, teman-teman. Mentor itu bisa kita dapat di mana? Bisa alumni kita, bisa orang yang kita connect di LinkedIn, bisa orang yang kita kenal dari acara-acara networking, mungkin seperti acara di pagi hari ini, gitu ya. Jadi 3 ini adalah tantangan kita dalam perencanaan karir. Terus apa? Setelah kita tahu individual development plan, kita tahu minat bakat, ya, kita tahu bahwa penting untuk kita merencanakan karir kita di bidang teknologi dan di bidang startup ini, gitu ya, karena startup itu sangat fluid, sangat berubah, akan banyak sekali startup yang akan muncul di masa depan juga, gitu ya. Yang pertama yang paling penting adalah networking. Jadi teman-teman di sini udah pada punya LinkedIn, siapa yang belum punya LinkedIn di sini?
Mungkin boleh reaction buat teman-teman yang udah punya, yang belum punya nih. Udah, oke, good. Miss Indah ya. Punya LinkedIn aja cukup nggak, Miss? Oke, belum punya. Ada yang belum punya juga ya. Punya LinkedIn aja cukup nggak? Tidak cukup. Teman-teman harus isi LinkedIn-nya, ya. Apa yang diisi di LinkedIn-nya? Isi semua hal yang relevan yang menunjang karir teman-teman. Misalnya latar belakang pendidikan, lalu pengalaman-pengalaman part-time-nya, pengalaman freelance-nya gitu ya, pengalaman volunteering-nya, seperti itu diisi di LinkedIn. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa tahu apa sih yang teman-teman kerjakan, apa sih yang teman-teman lakukan, seperti itu. Nah, lalu di LinkedIn ini kita harus kedua terkoneksi dengan orang-orang yang bekerja di field yang kita mau. Misalnya teman-teman ingin di backend engineer, terkoneksilah dengan rekan-rekan backend engineer lainnya. Kenapa? Karena jadinya kita bisa tahu ada course terbaru apa nih yang saya bisa ikuti. Ada program magang di mana atau ada project baru apa yang bisa saya dapatkan gitu. Jadi networking ini penting banget. Yang ketiga, teman-teman bisa juga terhubung dengan sending message gitu ya, chat dengan orang yang kita baru send invitation untuk connectingnya seperti itu. Jadi oke, belum tahu cara operate-nya. Nah, ini mungkin dari teman-teman EduCourse atau Cihel atau dari Halovina ya, mungkin bisa nih buat course khusus tentang building LinkedIn mungkin ya, untuk teman-teman mahasiswa nih, jadi ide baru, belajar baru ya. Tapi teman-teman juga bisa kok cari tahu sendiri gitu ya di YouTube atau banyak banget tanya teman-teman yang lain yang punya LinkedIn, apa sih yang bisa kita eh, manfaatkan dari LinkedIn ini gitu. Tadi saya juga dapat pekerjaan tentang Go Explore juga dari LinkedIn kan teman-teman. Jadi ada banyak banget manfaatnya supaya kita networking dari LinkedIn gitu. Nah, lalu yang kedua adalah bangun portofolionya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang engineer itu di GitHub gitu ya, atau mungkin kalau teman-teman yang nulis itu bisa di Medium, atau mungkin punya apa namanya punya landing page Instagram sendiri atau mungkin landing page account atau website sendiri yang teman-teman bisa buat sebagai portofolio. Jadi kalau misalnya ingin menjadi digital marketing gitu ya, misalnya tadi menjual produk, itu dibuat. Misalnya produknya apa, gimana strategi menjualnya itu dibuatkan dalam satu portofolio berbentuk ya PPT slide atau mungkin bentuk yang lain gitu ya teman-teman di Word juga bisa yang teman-teman nanti bisa pakai ketika apply pekerjaan. Nah, portofolio ini bagus supaya recruiter atau siapapun yang akan menjadi partner kita dalam sebuah project itu tahu teman-teman itu sudah bisa mengerjakan proyeknya sejauh apa dan in-depth-nya bagaimana gitu. Jadi yang paling penting untuk dilakukan adalah networking dan juga portofolio gitu. Nah, pertanyaan terakhir. Kalau tadi di awal saya bertanya tentang kira-kira industri teknologi dan juga startup di 5 tahun mendatang seperti apa, teman-teman sudah tahu belum bagaimana karirnya dalam 5 tahun ke depan, terutama di startup dan juga di dunia teknologi? Gitu. Ini bisa dijawab sendiri dalam hati ya. Kira-kira sudah tahu atau belum dalam 5 tahun ke depan itu seperti apa. Kalau misalnya belum tahu, teman-teman bisa buat langsung individual development plan-nya. Teman-teman harus langsung mulai untuk networking dan bisa mulai untuk mencari informasi kira-kira apa yang bisa dicapai dalam waktu 5 tahun atau mungkin dicapai dalam waktu 6 bulan ini untuk menunjang karirnya teman-teman. Gitu. Sekian dari saya, mungkin kita akan lebih banyak ke sesi tanya jawab ya, teman-teman. Let's connect. Tadi karena saya promosikan LinkedIn, jadi ayo kita terkonek juga di LinkedIn. Ini LinkedIn saya, Instagram, dan juga barcode. Mungkin kalau untuk teman-teman yang ingin terkoneksi lebih lanjut lagi. Gitu. Oke. Nah, ya, baik. Terima kasih Ibu Sarah Aurea Saragi atas pemaparan yang sangat menarik mengenai career plan for students in startup or technology business. Nah, tentu teman-teman di Ya, sini mungkin masih banyak pertanyaan ya, bagaimana caranya untuk membentuk individual development plan, kemudian sebetulnya yang spesifik itu harus sespesifik apa, time bound-nya seperti apa. Silakan ya teman-teman. Sekarang kita buka untuk sesi tanya jawab Q&A.
Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Ibu Sarah untuk langsung raise hand ya dan untuk menyampaikan pertanyaannya. Nah, di sini kita sudah ada satu penanya nih dari Halo Vina. Oke. Halo Zahrotul Fadila, silakan ya untuk langsung menyampaikan pertanyaannya. Halo Miss, selamat pagi. Apakah suara saya masuk? Masuk, masuk. Izin bertanya Miss, tadi Miss Sarah sudah menyampaikan terkait LinkedIn. Nah, saya sendiri sudah punya LinkedIn, namun untuk perlengkapannya itu tidak, maksudnya hanya berupa personal saja. Tadi telah disebutkan bahwasanya itu ada portofolio. Namun kalau semisal dalam LinkedIn kita itu kita tambahkan seperti sertifikat, seperti itu apakah juga menjadi nilai plus, Miss? Nah, spesifikasi sertifikatnya itu kira-kira dari HRD sendiri misalnya itu seperti apa yang membuat kita dapat direkrut seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you banget Mbak Zul ya untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk di LinkedIn, apakah masuk memasukkan sertifikasi itu adalah salah satu bentuk portofolio? Jawabannya iya. Jadi sangat bagus kalau misalnya Mbak punya sertifikasi tertentu gitu. Misalnya, mungkin saya langsung share screen LinkedIn saya kali ya supaya terlihat gitu. Oke. Jadi misalnya ini LinkedIn saya ya. Jadi ini ada bagian license dan certifications di sebelah sini terlihat ya. Oke. Jadi di sini itu kita bisa masukkan, misalnya Mbak punya sertifikat di marketing digital world misalnya gitu ya dari Coursera. Itu biasanya langsung terhubung ke LinkedIn kita supaya ini jadi portofolio juga gitu. Harus sespesifik apa bentuk sertifikasinya, lebih baik itu yang menunjang karir kita atau yang menunjang position yang mau kita tuju di perusahaan tersebut. Misalnya Mbak mau apply di perusahaan X di bagian live stream marketing misalnya gitu. Ya, sertifikatnya kalau misalnya Mbak punya sertifikat seperti ini sangat bagus karena sudah inline ya sama-sama marketing gitu. Nah, atau misalnya kalau teman-teman yang di bidang kesehatan gitu, apply di rumah sakit lalu ingin bekerjanya di ranah anak-anak dan remaja terutama anak berkebutuhan khusus. Jadi mungkin punya sertifikasi tentang autism spektrum itu akan lebih apa ya, lebih dilihat lagi oleh rekruternya misalnya seperti itu. Jadi kalau di LinkedIn itu, ini mungkin contohnya saya ya, tapi ada banyak lagi contoh-contoh lain profil LinkedIn yang teman-teman bisa buka dan jauh lebih bagus. Sebenarnya apa sih yang harus kita isi ya sudah pasti experience ya, gitu sebagai bentuk portofolio. Lalu pendidikan kita gitu ya, kita sekolah di mana, license dan sertifikasi. Lalu mungkin ada project-project tertentu yang teman-teman lakukan. Ini juga salah satu bentuk dari portofolio gitu ya, Mbak Zaratul ya. Terus ada juga volunteering. Kira-kira kita pernah volunteer di mana gitu, kita pernah menjadi relawan di mana. Ini juga salah satu bentuk